Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kabarnya semuanya aja yang ada di mana aja berada? Semoga sehat selalu ya, seperti itu. Rekan-rekan semua, orang bisa sakit karena berbagai macam alasan atau faktor, baik dari dalam tubuh manusia, ya, tubuh maupun dari lingkungan sekitar. Misalnya karena infeksi disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit, contohnya flu, ya, atau infeksi saluran kemih, dan lain sebagainya. Sistem imun lemah. Jika sistem kekebalan tubuh melemah akibat kurang gizi, stres, atau kurang tidur, tubuh lebih rentan terkena penyakit, dan juga bisa karena gaya hidup tidak sehat, pola makan yang tidak baik, artinya buruk, kurang olahraga, kurang exercises, dan juga kurang tidur atau kebiasaan buruk seperti mengkonsumsi alkohol, ya, ataupun juga zat-zat adiktif lainnya itu ya bisa menyebabkan penyakit kronis seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes juga. Ada juga faktor genetik beberapa penyakit seperti diabetes tipe 1. Ya, misalnya kanker tertentu atau kelainan autoimun bisa diturunkan dalam keluarga. Ada juga faktor polusi udara, air yang tidak bersih atau paparan zat berbahaya bisa menyebabkan gangguan pernapasan, alergi atau penyakit skin atau kulit. Stres, obatnya iman dan takwa. Ini bisa juga ya. Stres dan kesehatan mental, stres berlebihan, ini bisa menurunkan daya tubuh dan meningkatkan risiko penyakit seperti mah lambung, ya, tekanan darah tinggi atau depresi, cedera atau trauma, ya ini juga hati-hati ya, makanya kecelakaan atau cedera fisik bisa menyebabkan gangguan kesehatan mulai dari luka ringan hingga masalah kronis seperti nyeri sendi atau patah tulang. Beberapa penyakit telah menyebar ke seluruh dunia, ya. Di antaranya kemarin ya ada COVID-19 pandemi 2019 ya. Hingga sekarang sebenarnya masih ada ya, harus hati-hati juga. Tangannya dibasuh dengan sabun ya. Sesekali pakai masker ya. Disebabkan oleh apa? COVID-19 ini virus SARS-CoV-2 ya. Menyebar ke hampir seluruh dunia yang menyebabkan bukan ribuan tapi jutaan kematian, menyebabkan gangguan ekonomi dan sosial ekonomi dirasakan tahun 2019, 2020 ya, dan 2021 insya Allah seperti itu ya. Dan influenza, flu musiman dan pandemi flu itu terjadi 1918, 1957, 1968 dan 2009. Flu Spanyol 1918 adalah pandemi flu terburuk, membunuh sekitar 50 juta orang ya. Anda bisa telusuri lamanya itu ya, atau Anda bisa searching ya. Flu terus menyebar setiap tahun, menyebabkan jutaan infeksi. Ada juga HIV AIDS ya, ini sampai sekarang ya. Ditemukan sejak 1980 ya, 1980, dan masih menjadi global problem. Menyerang sistem imun dan belum ada obatnya, tetapi bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau antiretroviral ya. Ada juga TBC, apa itu? Tuberkulosis ya. Disebabkan oleh bakteri Bacterium tuberculosis, menyebar lewat udara dan masih menjadi penyebab kematian utama di banyak negara. Ada juga malaria, disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk Anopheles ya. Sangat umum di daerah tropis dan masih membunuh ratusan ribu orang setiap tahun. Ada juga penyakit yang tidak menular, PTM, yang menyebar luas ya. Jadi ini ceritanya adalah penyakit yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Diabetes, ada juga penyakit jantung tak menular ya. Hipertensi dan kanker juga menyebar secara global. Sekarang ini ada penyakit lambung ya. Akibat perubahan gaya hidup dan juga pola makan.
Penyakit ini tidak menular ya, tetapi menjadi penyebab utama death atau kematian in the world, di dunia. Selain penyakit yang disebutkan tadi, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang menyebar di seluruh dunia ya. Kolera, infeksi bakteri Vibrio cholerae yang menyebabkan diare parah dan dehidrasi, sering menyebar dan di daerah-daerah dengan sanitasi buruk dan air minum terkontaminasi. Ada juga virus Ebola ya, ini dulu terkenal ya. Virus Ebola menyebabkan demam berdarah dengan tingkat kematian tinggi. Penyebarannya terbatas dibandingkan COVID-19, tetapi tetap dangerous in Africa ya. Ada juga Zika dan dengue ya, demam berdarah. Ini diturunkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Insyaallah dengue atau demam berdarah dengue menyebabkan demam tinggi dan bisa berakibat fatal, sedangkan Zika, virus ini kayak Zika ya, dapat menyebabkan cacat lahir jika menyerang ibu hamil. Ada juga hepatitis B dan C ya, menyerang hati dan dapat menyebabkan sirosis atau kanker hati, ditularkan melalui darah atau hubungan seksual tanpa perlindungan. Ada juga polio. Virus polio ini menyerang sistem syaraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan permanen. Hampir berhasil diberantas berkat vaksin, tetapi masih ada kasus di beberapa negara ya. Ada juga penyakit menular seksual PMS ya, misalnya sifilis, gonorrhea ya, dan klamidia terus menyebar secara global ya. Bisa dicegah dengan edukasi dan penggunaan alat kontrasepsi. Penyakit-penyakit ini terus menjadi perhatian global, terutama di negara-negara berkembang. Anda juga perlu tahu ini ya. Jadi betul-betul ini berbahaya ya. Kanker, tumor, dan diabetes adalah penyakit tidak menular ya. Namun diabetes juga ya menyebabkan penyebaran luas di seluruh dunia, menjadi penyebab utama kematian ya, karena gaya hidup yang modern ya. Yaitu kanker. Apa kanker? Cancer ya, penyakit akibat pertumbuhan sel yang tidak terkendali, bisa menyerang berbagai organ seperti paru-paru, payudara, usus, kulit, dan otak. Penyebabnya bisa dari faktor genetik, pola makan buruk, merokok, polusi, atau infeksi virus tertentu seperti HPV atau kanker serviks ya. Bisa dicegah dengan gaya hidup yang sehat, segar, deteksi dini, dan vaksinasi, misalnya vaksin HPV. Tumor ya, tumor jinak ada ya, ada tumor ganas ya. Tumor jinak ini tidak menyebar ke organ lain, misalnya kista atau lipoma. Ada juga tumor ganas, cancer ya, bisa menyebar dan merusak tubuh. Tumor bisa terbentuk di mana saja, termasuk otak, hati, ginjal, dan payudara. Untuk diabetes ya, ada diabetes tipe 1, autoimun ya, biasanya muncul sejak kecil. Ada tipe 2, paling umum disebabkan oleh pola makan, tinggi gula ya, obesitas, kegemukan ya, dan kurang aktivitas fisik. Komplikasinya bisa ke mata, ke jantung ya, dan amputasi jika tidak dikontrol. Harus kontrol. Ya, sering cek ya. Pencegahannya ya, pola makan secara sehat ya, olahraga rutin, dan kontrol kadar gula darah. Penyakit ini semakin meningkat akibat gaya hidup modern ya, yang kurang sehat ya. Dan bagaimana mencegah kanker, tumor, dan diabetes ini bisa dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat ya. Beberapa langkah penting misalnya ya, kurangi makanan yang olahan, daging merah berlebihan, dan makanan tinggi gula ya. Ada juga banyak yang menyebut merokok penyebab utama kanker paru-paru, mulut, dan tenggorokan. Ada juga yang bilang alkohol berlebihan bisa meningkatkan risiko kanker hati dan payudara ya. Oke, vaksin HPV ya, HPV untuk mencegah kanker serviks ya.
vaksin hepatitis B untuk mencegah kanker hati, dan rutin periksa ya. Pap smear atau kanker cervix, memogram untuk kanker payudara, kolonoskopi untuk kanker usus besar ya. Luar biasa banget ilmu ini, mantap ya. Pencegahan diabetes, batasi gula dan karbohidrat olahan. Hindari minum manis, roti putih dan nasi putih berlebihan. Jaga berat badan ya, obesitas untuk meningkatkan risiko diabetes tipe 2 ya. Olahraga rutin minimal 30 menit per hari seperti jalan kaki, lari ataupun yoga dan olahraga yang lainnya. Serta cukup tidur dan kurangi stres ya, ini caranya. Kurang tidur dan stres bisa meningkatkan kadar gula darah. Rutin cek gula ya, terutama jika ada riwayat keluarga dengan diabetes. Ada juga penyakit-penyakit yang masih banyak tersebar di seluruh dunia, di antaranya demensia atau Alzheimer. Alzheimer ini penyebab penuaan, faktor genetik, gaya hidup tidak sehat, dan peradangan otak ya. Solusi pola makan sehat ya. Aktivitas otak, membaca, bermain, teka-teki, olahraga, dan pengobatan untuk memperlambat perkembangan ya. Parkinson, nah ini juga menyebar ya. Gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan tremor dan kesulitan bergerak. Solusinya fisioterapi, obat dopamin, dan dalam beberapa kasus operasi stimulasi otak dalam DBS ya. Operasi stimulasi otak dalam ya. Ada juga epilepsi, masih ada ya, menyebar ya. Penyebabnya gangguan aktivitas listrik di otak, bisa karena cedera kepala ya, stroke atau faktor genetik. Solusinya obat anti epilepsi, pola hidup sehat, dan dalam beberapa kasus operasi otak. Ada juga gagal ginjal, penyebabnya bisa diabetes, hipertensi, infeksi ginjal, atau konsumsi obat tertentu dalam jangka panjang ya. Ada radang sendi, wah ini lagi penuaan, gangguan autoimun, dan kelebihan berat badan ya. Solusinya ya olahraga ya. Diet antiinflamasi, obat pereda nyeri, dan terapi fisik. Ana maning penyakit GERD, nah itu asam lambung dhuwur ya. Jadi asam lambung naik iki tersebar ya. Pola makan kurang apik ya, obesitas, stres, lan kebiasaan mangan sedurunge turu ya. Jadi mari mangan sedurunge turu iku asline kurang apik. Solusinya bagaimana? Makan dulu porsi kecil ya. Makan dalam yang porsi kecil, misalnya sak piring munjuk saiki kurangi ya. Hindari makanan pedas, berlemak, tidur dengan posisi lebih tinggi ya. Minum obat mah atau lambung ya. Aja pati mangan coklat terlalu berlebihan ya. Utawa parmaning. Aja terlalu pahit ya sing oleh ya, jeruk nipis terus turunnya sarapan ya sing oleh diketelur. Iku hang menyebar luas maning bareng katarak. Nah iki penuaan, paparan sinar UV berlebihan, diabetes, lan merokok ya. Yang nganggo kacamata ireng, konsumsi makanan tinggi ya, antioksidan, operasi jika parah ya. Ana maning anemia, kekurangan zat besi iki ya. Vitamin B12 atau penyakit kronis iku penyebab ya, kekurangan iku mau. Solusinya konsumsi makanan tinggi zat besi, bayam ya, daging merah ya, suplemen zat besi, dan perawatan medis ya jika penyebabnya serius. Ada juga psoriasis ya, gangguan ini penyakit mau kok dulur ya, gangguan autoimun yang menyebabkan kulit bersisik dan meradang. Ya pakai apa? Solusinya krim steroid, terapi cahaya, dan obat imunosupresan kadung parah ya. Ono maning penyakit lupus, nah, ini terkenal melebihan ya. Penyebabnya gangguan autoimun yang menyerang organ tubuh sendiri ya. Solusinya ya obat imunosupresan ya. Menghindari paparan sinar matahari berlebihan dan manajemen stres ya. Stres ya. Ada juga apa? Celiac disease ya. Penyebab reaksi autoimun terhadap gluten yang merusak usus ya, luar biasa.
Hindari semua makanan yang mengandung gluten. Apa itu? Roti, pasta, ya, dan cereal tertentu. Kalau memang sudah ada penyakit itu. Kalau yang nggak ada penyakit, ya yes, tidak apa-apa, ya. Ya harus mengikuti regulasi itu. Ada penyakit Kawasaki, ya, tak kira sepeda aja. Penyebab penyakit peradangan yang terutama menyerang anak-anak, ya. Penyebab pastinya belum diketahui, namun solusinya apa? Perawatan dengan imunoglobulin dan aspirin untuk mencegah komplikasi jantung. Ada juga penyakit lime, ya, penyebab infeksi bakteri akibat gigitan kutu yang terinfeksi, ya. Antibiotik, syarat itu antibiotik menghindari gigitan kutu dengan pakaian tertutup dan insektisida. Ada juga skoliosis, penyebabnya kelainan bentuk tulang belakang, bisa karena faktor genetik atau kebiasaan postur buruk. Ya, terapi fisik seperti itu. Nah, ada trigger-trigger tertentu, ya, trigger-trigger tertentu yang harus kita hafalkan, ya. Kita baca, kita hafalkan. Dibaca berulang kali, akhirnya hafal sendiri. Dalam Quran surat Shad itu 4142 itu, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub memohon kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Bisa juga pakai doa untuk kesembuhan itu, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, insyaallah begitu, ya. Isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, ya. Apa adhibil ba'sa, nanti kita akan cari, ya. Anda yang punya atau yang tahu doa untuk kesembuhan itu, ya. Beberapa referensi menyatakan Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa, ya, seperti itu, ya. Ya Allah, Tuhan segala manusia, ya, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Engkau adalah maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kalau bahasa Arabnya penyakit itu bisa marad, ya, tapi juga bisa baksa, ya. Kalau baksa itu lebih sering bermakna kesulitan, penderitaan atau bencana, ya. Bukan penyakit secara spesifik, namun dalam doa itu tadi juga seperti spesifik, ya. Baksa bisa juga merujuk pada ujian atau cobaan yang termasuk juga penyakit, seperti itu, ya. Kita pergunakan hawalah, ya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kita sering baca itu, ya, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bisa juga pakai surat Al-Fatihah, ya, seperti itu. Atau doa sebelum menggunakan obat, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada dapat membahayakan apapun di bumi maupun di langit, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Bisa juga doa agar sakit diberi kesembuhan. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini sering dipakai di tahiyat akhir itu, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah dajjal. Zikir pagi dan petang itu baca qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, seperti itu. Membaca Al-Qur'an, nah itu penting, menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Luar biasa Al-Qur'an itu, ya. Jadi tidak hanya baik untuk kesehatan spiritual, tapi juga dapat memberi manfaat fisik dan emosional yang sangat signifikan, ya. Membaca Al-Quran dapat membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memberi rasa damai ketika seseorang merasa tertekan. Ya, zikir dan membaca ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi bentuk terapi spiritual yang menenangkan jiwa. Ya. Dalam surat Ar-Ra'd 28 itu, ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
Dan juga membaca Al-Quran itu meningkatkan kesehatan mental, ya, mengatasi depresi kecemasan, ya, meningkatkan konsentrasi dan fokus. Itu manfaatnya membaca Al-Quran. Menjaga kesehatan fisik melalui zikir, ya, pengaruh positif terhadap sistem imun, meningkatkan kehidupan sosial, ya, membantu proses penyembuhan dan membantu mengatasi rasa sakit tentunya, ya. Baca juga suratul Waqiah yang memiliki banyak utamaan, ya. Membaca Waqiah untuk rezeki dan kemakmuran, ya, sebagai penangkal dari kemiskinan juga banyak yang menerangkannya. Dan juga membaca untuk penyembuhan, ya, seperti itu. Itu dalam praktek spiritual, ya. Banyak orang yang meyakini bahwa membaca surat ini dapat memberi kedamaian, ya, ketenangan hati, seperti itu. Baca Waqiah, dulur. Dikaitkan dengan penyembuhan dan perlindungan surat Waqiah ini. Makanya pokoknya luar biasa, baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi meskipun tidak ada klaim eksplisit dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa surat Al-Waqiah secara langsung menyembuhkan penyakit, membaca surat ini dengan niat yang tulus dan penuh harapan akan membawa keberkahan, ketenangan, serta memohon pertolongan dari Allah dalam segala hal, ya, termasuk kesembuhan dari penyakit. Dan sebagai bentuk usaha batin, ya, tidak apa-apa membaca Waqiah, yang baca Al-Quran sih, seperti itu, ya. Luar biasa banget, bermanfaat dalam mendukung proses penyembuhan fisik dan mental tentunya. Semoga bermanfaat. Subscribe buat Anda yang belum pernah subscribe di acara ini, dan yang sudah subscribe tinggal nonton aja hingga selesai, hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.